Alhamdulillah sampai stasiun jam 6.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan excellent yang dirahmati oleh Allah, memanfaatkan waktu luang menjelang dan setelah berakhirnya kegiatan kami di Surabaya, saya berkesempatan mengeksplorasi berbagai tempat yang menarik di kota Surabaya. Banyak objek yang merupakan daya tarik Surabaya. Berikut beberapa tempat yang sempat saya tinggali selama di kota Surabaya. Namun sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe di channel ini, Excellent Channel. Oke, kunjungan yang paling pertama adalah tempat yang paling dekat dengan tempat kami turun dari stasiun Gubeng, Surabaya. Rumah Makan Pojok Surabaya. Rumah makan legend di stasiun Surabaya. Rumah makan ini berdiri sejak 1970 dengan harga yang tidak menguras isi kantong. Rumah makan ini menyajikan menu yang cocok bagi penggemar kuliner dimanapun berada. Rumah makan ini sangat recommended untuk para penumpang kereta api yang baru turun di kota Surabaya, tepatnya 100 meter dari pintu keluar kota Surabaya. Yang kedua, friend, ada Mount Castle, monumen kapal selam. Mount Castle ini terletak 200 meter dari stasiun Gubeng. Dengan hanya cukup berjalan kaki di trotoar kota Surabaya, kita sudah sampai ke lokasi tersebut. Di Mount Castle ini, kita akan disuguhi kapal selam yang didaratkan dan menjadi tempat objek wisata bagi warga kota. Ini saya berkesempatan untuk masuk melihat bagaimana dalamnya kapal selam. Jadi kapal selam ini adalah kapal selam bersejarah yang digunakan oleh Tentara Angkatan Laut Indonesia untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Ruang torpedo haluan. Torpedo itu buat apa, Mbak? Yun sewu, saya ambil gambar ya, Mbak ya? Iya, iya, iya. Ini yang pernah digunakan oleh Tentara Angkatan Laut untuk nganukan Belanda. Di mana, Mbak? Di Perebutan Irian Barat ya? 1962. Dipensiunkan kapan, Mbak? 1962 itu operasi pertama, iya. Kali ini terakhir beroperasi 1989. Setelah itu dipensiunkan karena faktor usia. Iya. Oh, suku cadangnya mungkin sudah tidak mendukung.
Oke saudara, saya berada di ruang navigasi kapal selam. Kapal selam yang dioperasikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1962 ketika melawan penjajah Belanda di Irian Barat atau yang disebut dengan Trikora, Trikomando Rakyat. Nah, kapal inilah yang membantu perjuangan untuk membebaskan Irian Barat. Jadi kapal selam ini sebenarnya bukan kapal yang sudah rusak, namun kapal selam yang sudah lama dan onderdeelnya sudah sulit didapat. Dan kapal selam ini adalah buatan Rusia. Dan kapal selam ini sangat berjasa sekali ketika Indonesia sedang berperang melawan Belanda, tepatnya di Irian Barat. Oke, tidak jauh dari Mountcastle, kira-kira 100 meter kita sudah akan menemui Tugu Surabaya. Tugu Surabaya ini adalah berbentuk patung Sura yang dilambangkan dengan ikan hiu dan boyo yang dilambangkan dengan buaya. Dua-duanya ini merupakan hewan yang memiliki lambang kekuatan, yang satunya kekuatan air darat dan yang satunya kekuatan air laut. Ini saudara, lambang Surabaya ini telah mengalami berbagai macam pergantian. Pada tahun 1848, lambang Surabaya itu pertama menggunakan ikan hiu dan buaya. Ikan hiu dan buaya itu digambarkan berjajar dengan posisi kepala yang berbeda. Lambang ini terdapat pada perisai peringatan 10 tahun berdirinya perkumpulan musik Santo Cecilia. Juga pada gambar pada surat kabar Surabaya koran, serta menjadi ornamen menara pantau sah bandar di bekas pelabuhan Kalimas di depan di besar Pabean. Nah, selanjutnya ini ada tugu ini pula yang menyatakan pada tahun 1906 lambang Surabaya juga mengalami pergantian. Jadi lambang ini bentuknya menyerupai lambang-lambang yang ada di Eropa, khususnya di Belanda, terdiri dari 2 ekor singa yang mencengkeram gambar Sura dan Boyo dalam perisai. Jangan-jangan gambar ini digunakan untuk menunjukkan kekuatan singa dari Belanda yang mencengkeram kekuatan yang ada di Indonesia, Sura dan Boyo. Oke, jika perjalanan belum capai, kita bisa melanjutkan perjalanan ke tempat menarik lainnya, khususnya di Balai Kota Surabaya. Balai Kota ini menyajikan spot taman kota yang sangat indah, penuh dengan bunga-bungaan di sepanjang jalan dan di sekitar daerah Balai Kota. Di sana banyak gedung-gedung tua yang merupakan peninggalan masa kolonial, sehingga banyak gedung-gedung bernuansa Eropa. Ya, saya bersama Pak Darlan dan berada di Rumah Bahasa Surabaya. Biasa nambah wawasan Rumah Bahasa Surabaya. Oke, masih banyak pula spot-spot lain yang indah dan dapat dikunjungi di kota Surabaya, seperti Monumen Bambu Runcing, wisata religius Makam Sunan Bungkul,
makam Sunan Situasi Ampel dan pagi makam di Taman Sawung Gunung Garih dan berbagai Surabaya. tempat lain yang sangat menarik di kota Surabaya. Ya, saya menuju ke jembatan yang tadi terbentang. Itu di tengah bagian jembatan ini ada menara pandang yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk menyaksikan. Masuk itu orang sini nggak bisa cari ikan, nggak bisa terang. Soalnya lumpurnya dalam. Lumpurnya Dulu kan pasir dalam. semua Pak, bisa jalan anak-anak. Iya. Sekarang itu lumpurnya dalam Pak. Iya. Gitu. Kalau dulu rame Pak, berarti pantai sini ya Pak ya? Ya rame Pak. Jadi- Ini mulai dulu udah rame sini Pak. Iya. Satu sekarang berpengaruh terhadap cara nelayan mencari ikan. Kemudian sewa perahu juga sangat terpengaruh Pak ya. Jadi kalau jam-jam segini nggak bisa nganu ya Pak ya. Saya soalnya airnya surut. Ya, untuk masuk ke taman hiburan pantai di Kenjeran ini tarifnya adalah Rp5.000 dan ini berlaku untuk semua pengunjung yang di atas 85 cm. Kalau yang kurang 85 cm berapa? Free di 85 cm ke bawah tidak dikenai tarif. Kami masuk sini terlalu pagi jadi masih sepi kondisi taman wisata Pantai Kenjeran. Saya berada di depan gedung Wismillah. Gedung Wismillah ini menempati gedung tua atau memang karena memang kelompok ini sudah berdiri sejak lama sehingga bisa menempati gedung tua atau gedung tua. Saya hari ini mengendarai sepeda ini keliling Surabaya. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa sekali, sebab sudah lama sekali tidak pakai sepeda. Cuma baru kali ini pakai sepeda. Dan alhamdulillah masyarakat Surabaya ini rupa-rupanya sangat menghargai pejalan sepeda. Sangat menghargai sekali pejalan sepeda. Terbukti tadi saya lewat, yang tadinya saya takut-takut untuk lewat di kota Surabaya ini. Aduh, ternyata mereka mau memberi jalan. Ya, iya. Dan ini ternyata teman kami yang dari Pemalang pun merasakan yang demikian itu. Dan ini tadi sebetulnya di jalan di samping kami ada ruang untuk pesepeda. Oke, ini saya ngelewati halte bis. Jadi suatu ketika kalau pengen keliling kota Surabaya, dari sinilah tempatnya. Nih, dari sini. Nah ini haltenya. Ini halte bis Trans Surabaya. Trans Surabaya. Saya tidak tahu harganya berapa, tapi besok insya Allah saya coba. Tujuannya kemana? Yang penting pakai bis.
Selain itu, berbagai tempat yang sempat kami kunjungi di dalam perjalanan kami melaksanakan tugas di kota Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning Malio. Era jajan. Sampur lontu-lontu dulu. Rekene yo gayeng mbek lonturan. Iri lho, kayane hidup mewah. Makanan terus telumbu. Latine rekreasi kok nangis. Masih biasa gitu masih cocok kan. Ya, sedulur, ini ceritanya ini kayak gini. Ini kopi ini kopi yang saya minum itu harganya 75.000. Iya. Teh tawar 40.000. Makanya Pak Suyadi bilang kalau yang bayar bojoku klenger.